Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat berjumpa di saat teduh pada pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh selama 30 menit ke depan. Dan marilah kita buka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, dan syukur hanya kepadamu, ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang sumber segala cinta. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang dan baik, dan bangun pada pagi hari ini dalam keadaan segar. Terima kasih Bapa untuk semua rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Berkati kami hari ini agar apa yang kami lakukan, tutur kata kami, perkataan, perbuatan kami selalu menyenangkan hatimu dan hanya fokus pada kehendak-Mu saja. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu kami, memisahkan kami daripada kasih-Mu. Bapa, berkatilah acara saat teduh pada pagi hari ini, agar semua peralatan-peralatan yang akan gunakan, juga internet yang kami pakai, dapat berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Pimpinlah kami dalam saat teduh ini, Tuhan, dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh acara ini hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yesaya dalam Yesaya 12 mengatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Mari kita kidungkan, aku hendak bersyukur sebagai awal pujian kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Rasul Paulus pun mengingatkan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 20-21, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita akan masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk hadir bersama-sama kita dalam memuji, memuliakan, serta menyembah. Kita akan kidungkan lagu Allah Roh Kudus sebagai lagu penyembahan kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu
Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu 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 Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkaulah Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sumber segala kasih. Yeraya sora paraya Gunungku, Tuhanku, Engkaulah bukit Yeraya batu, sora yang kami punya. Abaraya se Yarana, yara, yara, mana, yara, 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 Paraya yara. raya Yara, sora nana, yara, mana, yara, yara, Laya yara, tera yara, nana, mana, yara, paraya yara, yara, nana, mana, yara, mana, yara, nana, mana, yara, yara, mana, yara, yara, mana, yara, yara, mana, yara, yara, mana, yara, nana, mana, yara, nana, mana, yara, mana, nana, yara, 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 mana, nana, yara, yara, pada, 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 nas, yara, mana, 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 yara, yara, mana, nana, yara, nana, mana, yara, 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 mana. Iya, iya, mana iya, iya, mana 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 kira mana mana iya, mana sih, kata kata mana kira mana ada ya, kira 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 mana 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 kira mana kira mana lu mana kana kira mana kira mana kira mana kira mana ada mana kira kira iya, ada mana kira ada mana marilah kita hening sejenak, kita dengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan kepada kita masing-masing secara pribadi. Lah Bapa di surga, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu.
dan kami ingin tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami pun rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau telah memilih anak-Mu terkasih Feni untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, firman-firman-Mu kepada kami. Pakailah Feni, kuduskan, tahirkan, dan sucikan Feni agar dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami. Juga kuduskan, tahirkan kami semua yang hadir di sini yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam hati kami, dan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat berbuah manis, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada perikop ini, Tuhan Yesus mengajarkan perihal kewaspadaan hati. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus mengajarkan perihal kewaspadaan terhadap kemunafikan, ketamakan terhadap harta berlimpah yang habis oleh ngengat, dan perihal tentang kekhawatiran. Pada perikop pagi ini, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kewaspadaan hati.
Di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk menjadi murid Yesus yang setia dan bijaksana melalui perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Hamba yang setia dan bijaksana akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Kita bisa lihat di ayat 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya? Aku berkata kepadamu di ayat 44, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas miliknya. Kesetiaan seorang hamba teruji ketika tidak ada tuan rumah yang mengawasinya. Hamba yang setia, kita lihat, hamba yang setia adalah hamba yang mengerjakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, walaupun tidak dilihat oleh tuannya. Dia mengerjakannya sambil menunggu tuannya pulang, menjaga rumahnya, dan tidak membiarkan rumah itu berantakan dan kosong, sehingga tidak ada pencuri yang masuk. Hamba yang setia, hamba tersebut tidak mengerjakan tugasnya dengan setia. Justru dia makan dan minum, mabuk, bahkan memukul hamba-hamba lainnya. Kita bisa lihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hamba setia dan tidak setia itu akan mendapat upahnya masing-masing, walaupun tuannya itu tidak melihat. Dia akan mendapat upahnya pada saat kedatangan tuannya. Yang menjadi bahan permenungan saya pada pagi hari ini, yang pertama, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah hamba yang setia dan bijaksana. Rumah itu ibarat hati kita. Setia, kita mau menjaga hati untuknya. Bukan diisi dengan yang lain, seperti amarah, kekecewaan, dendam, iri hati, cemburu. Melainkan hati kita penuh dengan kasih dan pengampunan. Tidak gampang tergoyahkan ketika dunia menawarkan gemerlapnya. Setia mengerjakan keselamatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan kehendaknya, sampai dia datang. Menanti dengan kesabaran, ketabahan, ketekunan, dengan doa, dan membaca firman. Bijaksana artinya melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan tuntunan hikmat darinya lewat firman yang selalu memperbaharui akal budi kita, sehingga kita berbeda dari dunia. Berfokus pada keselamatan, bukan hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Yang kedua, ketika kita mau belajar setia dan bijaksana, maka Tuhan Yesus akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar, yaitu jiwa-jiwa untuk membawa mereka mengenal kasih-Nya. Seperti tadi di ayat 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya.
Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus mau apa yang sudah kita terima daripadanya, kita mau membagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasakan kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak mau kita berfokus hanya pada diri kita sendiri. Mari sahabat terkasih, kita mau menjadi hamba yang setia, hamba yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dengan penuh ketekunan dan pengharapan, dengan setia melakukan perbuatan-perbuatan baik sampai Ia datang. Pada pagi hari ini, saya mau sharing di sini. Saya sangat fokus untuk menjadi hamba yang setia. Saya ingin menjadi hamba yang setia dan saya bersyukur ketika saya tergabung di anggota komunitas KPH ini, Tuhan bekali saya. Bekali saya bagaimana untuk terus menjadi hamba yang setia. Saya bersyukur ketika Pak Paulus membekali lewat PW kemarin, yaitu dengan doa dan firman. Dengan doa dan firman akan selalu menjaga hati saya, sehingga tidak membiarkan pencuri masuk. Pencuri itu artinya intimidasi, gitu ya. Dengan doa dan firman, saya jadi mengetahui apa rancangan Tuhan untuk saya. Ketika saya mengetahui rancangannya, maka saya akan tetap teguh dan berdiri. Tetap teguh, kuat berdiri sampai akhir. Tidak menjadi patah arang. Akan menggunakan hari-hari saya dengan bijaksana, sesuai dengan kehendaknya. Untuk apa? Untuk saya dapat menjadi terang bagi keluarga saya, untuk membawa keluarga saya selamat. Dan di situ ketika saya setia melakukan perkara-perkara kecil, yaitu melayani keluarga saya, di situ Tuhan percayakan kepada saya jiwa-jiwa. Di saat itulah saya melihat betapa Tuhan perlahan demi perlahan memulihkan dan menguatkan saya. Mari sahabat terkasih, kita di sini sudah mengetahui setiap pagi dibekali apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita mau membagikan kepada orang-orang terdekat kita, pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka mengenal kasih-Nya, mereka tidak menjadi patah arang. Mereka mengenal ada satu-satunya Bapa yang selalu setia. Di saat mungkin orang-orang terdekat kita mungkin tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita andalkan. Karena memang manusia adalah penuh dengan keterbatasan. Tapi kita mempunyai pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang selalu setia dan selalu ada. Mari sahabat terkasih, kita mau sepanjang hari ini mau melakukan kehendaknya dan menjadi hamba yang setia sampai akhir. Teguhkanlah hatimu sampai akhir, sampai Dia datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat penyembahan, pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan juga lewat firman Bapa yang Engkau taburkan pada pagi hari ini. Bapa, mampukanlah kami Bapa, untuk kami menjadi hamba yang setia, yang selalu menjaga hati kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Menjaga hati kami dengan penuh kasih dan pengampunan ya Bapa. Ketika ada kasih dan pengampunan, maka di situ Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau hadir bertahta di dalam hati kami, sehingga Engkau memampukan sepanjang hari ini untuk melakukan kehendak-Mu.
Allah Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa, teman kami, sahabat kami, Pak Budi, berulang tahun Bapa. Biarlah kiranya kami berdoa Bapa, umur panjang ada di tangan kanannya. Tangan kirinya penuh kekayaan dan kehormatan. Dan kiranya Engkau senantiasa memberikan Pak Budi kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Sehingga kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera melingkupi hati Pak Budi bersama keluarganya. Bapa, kami juga bersyukur untuk gembala yang Engkau kirimkan kepada kami, Bapa, Pak Paulus dan Bu Vila. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menutup bungkus mereka dengan kuasa darah puteramu. Kau memeteraikan mereka dengan roh kudusmu ya Bapa. Bapa, untuk setiap kami Bapa, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Biarlah hanya roh-Mu sendiri yang berkuasa atas kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan panca indera kami. Mata kami hanya melihat-Mu. Telinga kami hanya mendengarkan firman-Mu. Mulut kami Bapa hanya dipenuhi puji-pujian oleh-Mu Bapa. Dan hati kami dipenuhi damai sejahtera sukacita dari Bapa, mari Bapa berjalan bersama kami sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini kami dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.